Pemirsa sekalian, ada banyak tuduhan yang diterima oleh Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Lantas, apakah Teh Novi akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas kepada orang-orang yang telah menuduhnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kembali lagi saya Sainai mau mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Dan dalam cuplikan video saya kali ini, yang pertama saya akan mempersembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan kuasa hukumnya terkait dengan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada dirinya. Ya, kita semua pastinya mengetahui tuduhan bahwa seorang Teh Novi adalah pengguna narkoboy, tuduhan bahwa Teh Novi dalam upaya penggelapan dana dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Teh Novi ini. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Sendiri sudah melakukan tes rambut. Tes rambut ini keabsahannya ya mungkin cukup lama ke belakang ya Teh ya. Dan juga dari hasil medical check up selama Teh Novi jadi pramugari juga semuanya lengkap. Dan dokter di Balkes juga sudah menyatakan kesiapannya untuk memberikan kesaksian sesuai apa yang diketahui dan keahliannya. Oke. Nah, jadi ada statement juga terkait katanya ada beberapa orang ya, mungkin yang dia kenal atau hanya oknum aja, ini aku nggak tahu juga, tapi banyak yang melakukan mengkonsumsi obat-obat dan lain-lain gitu. Guys, ini harus saya klarifikasi ya. Saya ini 8 tahun menjadi pramugari ya, bukan ecek-ecek baru anak kemarin sore gitu. Jadi kita tuh ada SOP sebelum kita jadi pramugari, itu tes ujung kaki sampai ujung kepala guys, itu dites jantung, fisik, nggak boleh ada luka-luka, terus tes narkoboy juga salah satunya, terus dilihat background checknya, misalnya background checknya kita tuh jelek, ya kita nggak akan bisa juga jadi pramugari. Itu banyak banget proses yang harus kita lalui, jadi nggak semena-mena orang bisa jadi pramugari atau pramugara atau pilot gitu, tuh nggak bisa ya. Dan kita nih ada story dari aku training, mau masuk training, kita di ada medical check up, terus sampai 2020 bulan Maret ya, ini buktinya. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum guys. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret ya guys. Dan saya ini aja, mungkin kalau dia mikir jadi penampilan buruk, misalnya ya guys, ini hanya contoh aja, orang tatoan berarti nggak boleh dong berbuat kebaikan. Itu nggak kayak gitu juga kan gitu. Jadi makanya saya merasa ini udah terlalu jauh ya, dari case cuman donasi terus tiba-tiba ke personal ya mas. Makanya adalah kita pembuktian tanggal 29 Oktober 2024 saya cek sengaja tuh di Balai Kesehatan Penerbangan, dan hasilnya apa guys? Ini hasilnya. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserah. Nah, itu dia hasilnya. Kita aku share ya mas, aku share di media sosialku untuk bukti pada saat pengambilan urin, terus katanya bisa jadi itu urin orang, ada statement seperti itu. Logika guys, mana bisa, di sana kan dijaga. Udah pernah belum sih tes urin ya?
Kalau tes urin pengecekan detail itu dimanapun setahu aku tas aja kita nggak boleh megang, tas aja disuruh taruh luar, ya. Kita hanya boleh bawa handphone, kalau handphone boleh, gitu. Saya minta izin juga, Bu, boleh saya bawa handphone untuk dokumentasi? Iya silakan, kata dia gitu. Makanya setelah saya ambil urin, saya tulis ada nomornya Mas, 144, saya langsung serahkan urin saya. Dan hasilnya sesuai dengan dugaan saya, karena saya nggak pernah merasa memakai darah tersebut. Hasilnya adalah negatif, guys. Ya. Nah, setelah itu viral dan booming, saya juga nggak nyangka sih urin saya jadi viral ya. Terus setelah itu viral, maaf ya guys, suara aku agak serak karena lagi batuk. Dimintalah untuk tes rambut. Ya, jadi memang setelah statement dari pengacara tersebut viral, akhirnya banyak nih pihak-pihak yang entah dari mana juga gitu kan, kenal juga enggak sama Teh Novi, ikut-ikutan memberikan komentar gitu kan. Komentarnya pun juga cukup tajam ya, menyebutkan nama juga gitu kan, di media sosial juga, yang dimana media sosialnya tidak di private ya, artinya untuk umum. Nah, di situ yang bersangkutan menantang urin itu hanya temporary gitu kan, kalau berani rambut gitu kan. Dan memang dari sisi Teh Novi sebagai penggiat sosial yang punya tanggung jawab moral dan sosial yang sangat luas terhadap para pengikutnya, penontonnya maupun para mitra kerjanya, hal ini justru sangat-sangat merugikan gitu kan, bahwa hal yang sudah dibangun sejak lama dengan baik, reputasi juga yang cukup baik, seolah-olah dengan serta-merta coba-coba dituduh-tuduhkan seperti itu. Nah, ini juga ada statement yang katanya aktivis sosial ya Mas. Ini aktivis sosial, dia memberikan statementnya. Aku nggak tahu, padahal dia nggak ada legalitas sebagai pengacara setauku gitu. Dan aku juga nggak kenal Mbak ini siapa, sama sekali aku tidak mengikuti Mbak ini. Tiba-tiba rame lah tentang statementnya dia guys. Ngomongnya kayak gini. Novi juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba. Memang sekiranya kalau didiamkan akan merugikan. Nah, itu jadi memang perlu proses pembuktian gitu kan. Salah satunya sudah dibuktikan yaitu tes rambut yang memang dilakukan di Labkesda DKI gitu kan, dan hasilnya sesuai dengan linear dengan urinnya yaitu negatif. Jadi bahwa kita perlu ingatkan nih gitu kan, bahwa netizen siapapun itu juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak kenal dengan Teh Novi, boleh-boleh aja, sah-sah aja memiliki asumsi gitu kan atau dugaan, tapi pastikan ketika bicara di ruang publik itu memiliki bukti gitu kan. Kalau memang tidak memiliki bukti itu masuk ke unsurnya fitnah. Gitu. Jadi proses pembuktian Teh Novi di sini adalah untuk menguji ucapan-ucapan beliau ini apakah mengandung kebenaran ataukah mengandung fitnah gitu. Nah, jadi gimana Mas untuk langkah selanjutnya? Ya, jadi kalau dari sisi aspek hukum ya, dari aspek hukum itu secara unsur-unsur pasal kemungkinan memang sudah masuk gitu kan. Nanti kalau untuk upaya-upaya hukum kita akan kaji lagi seperti apa, tapi yang kita pastikan ini dari apa yang kita baca dan kita lihat itu masuk secara unsur. Karena guys, dia pasang foto aku tanpa adanya izin, bener nggak? Secara gamblang, terus dia juga membuka personal aku yang notabene dokumennya itu kita nggak tahu dari mana ya Mas. Kayak misalnya foto-foto masa lalu gitu. Terus ada juga video terkait saya lagi di suatu acara, saya diundang guys ya. Sekali lagi saya diundang di suatu acara. Videonya kayak gini. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama. Bagaimana Teh Novi alias Pratiwi Novianti dan kuasa hukumnya
menjawab tuduhan-tuduhan yang begitu serius yang ditujukan kepada Teh Novi ini. Terus terang, saya berharap bahwa Teh Novi bersama kuasa hukumnya bisa mengambil langkah tegas untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari Erdelo misalnya yang menuding bahwa Pratiwi Novianti adalah pengguna narkoboy, dan juga Mbak Tengku Zanzabela yang beberapa waktu lalu sempat kita bahas bersama-sama, di mana dia menuding bahwa Mbak Pratiwi ini adalah pengguna narkoboy, di mana tes urin itu tidak mempan, dipaksa harus tes rambut dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal semacam itu dijawabin, disanggupin oleh seorang Pratiwi Novianti dengan santai. Mbak Novi ini dia menunjukkan bukti, dia menunjukkan kerja nyata, aksi nyata, tidak hanya berkoar-koar. Bagi saya secara pribadi, yang sangat memalukan ketika orang-orang yang menuding Pratiwi Novianti ini, apakah hidup mereka ini sudah bersih atau belum? Karena heboh tuh. Contohnya seperti Tengku Zanzabela. Ketika dia menuding bahwa Mbak Pratiwi Novianti alias Teh Novi ini adalah pengguna narkoboy, pada akhirnya aib masa lalunya itu dibongkar oleh Yolo Ine, di mana kita jadinya tahu bahwa ternyata Mbak Zanzabela ini adalah mantan leci. Terus terang, kita yang mengikuti perkembangan kasus ini sangat tidak fokus dengan kehadiran manusia-manusia yang hanya mau membuat kegaduhan, yang hanya mau numpang tenar di kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Karena pada awalnya kita semua pasti tahu bahwa persoalan dari Agus Salim dan Pratiwi Novianti ini adalah tentang uang donasi. Tetapi kenapa tiba-tiba seorang Erdelo menuding bahwa Pratiwi Novianti itu adalah pengguna narkoboy, dan juga Zanzabela pun demikian. Dan ini yang sangat disayangkan. Sementara seorang Pratiwi Novianti sama sekali tidak mengenal dengan mereka-mereka ini. Disinilah poin positif yang bisa kita belajar, bahwa mari kita bersikap bijak dalam bermedia sosial. Jangan seenak jidat dan semanis udel kita menunjukkan satu jari kita kepada orang lain, tetapi kita lupa untuk mengintrospeksi diri kita, untuk melihat ke dalam diri kita. Apakah saya ini sudah bersih atau belum? Apakah kata-kata saya ini pantas atau tidak untuk menuding orang lain? Contohnya macam sekarang, ketika ada tuduhan-tuduhan yang serius, dan sekarang langkah hukum itu pun akan ditempuh oleh seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi bersama kuasa hukumnya, kan yang rugi dirinya mereka sendiri. Padahal awalnya orang-orang ini tidak punya persoalan dengan Teh Novi ini. Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting buat kita semua, bahwa mari kita harus bijaksana, kita harus dewasa dalam bermedia sosial. Semoga ini menjadi contoh untuk kita semua, agar kedepannya kita jangan seenak jidat dan semanis udel menuding orang. Dan seringkali saya katakan bahwa seringkali kita begitu mudah untuk menunjukkan satu jari ke orang lain, tetapi lupa bahwa 4 jari ini sebenarnya menunjuk ke diri kita sendiri. Dengan demikian, saya masih mau mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyimak cuplikan-cuplikan video di season kedua, di mana di sini kita akan menyaksikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal si Agus Salim. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ditunggu-tunggu jadwal operasinya, udah dapat hari Jumat nggak dateng, dikejar lagi ya, ini dischedulin lagi buat operasi buat matanya, kagak dateng. Tiba-tiba bikin video di up di TikTok, lagi makan di restoran, bisa ngeliat, ini bisa ngeliat, uang mana uang?
Terus bilang ngaku-ngakunya mukjizat. Ngaku-ngakunya mukjizat. Ya. Hey Tanpa, thank you Tanpa. Padahal kalau urus mata udah sembuh. Olah Andi, thank you Olah Andi. Bukannya udah sembuh sayang. Itu di awal berarti emang mungkin matanya itu sebenarnya sepele masalahnya. Ngerti nggak? Di awal itu tuh kan ditanya tuh, coba kalian perhatiin deh YouTube-nya Novi Pratiwi deh. Itu ada sayang, ditanya mata yang iri 95% nggak bisa ngelihat. Tapi yang ini bisa berapa persen? Nggak mau jawab dia. Kumalade, Herlin. Iya, gitu loh say. Dan ini kan suatu hal yang sangat tidak terpuji ya. Dan jangan sampai orang-orang tuh yang mau uang cepat ngikutin cara begini, mau uang cepat, ngerti nggak lo? Pengen uang cepat gitu loh, ngerjain yayasan, masuk ke YouTube yang udah jutaan orang yang nonton, terus udah bisa ngambil hatinya yayasan bantuin masuk podcast lagi yang lebih gede lagi, terkumpul banyak uang, terus dia cabut. Tap love lagi guys, tap love lagi. Cabut guys, nggak mau langsung nggak mau kooperatif lagi. Ih Navira, berkah selalu Navira, thank you so much sayang. Christina Jeb, welcome, kopi dulu. Seperti itu modelannya. Jadi mata yang katanya yang ditanya, yang dicecer sama si Tenovi ini, si Wawanya tuh nggak ada statement yang di YouTube itu bilang dari mulut dia berapa persennya. Oh iya itu belum tahu dah berapa persennya dah. Nanti dokter sih emang akan lakukan lagi pemeriksaan, tapi besok kita mau ini dulu bener ke kulitnya dulu. Itu ada seperti itu dia ngomong. Makanya di situ saya curiga juga. Udah dari awal berarti mata yang masih bisa ini tuh kayak dibikin. Sebenarnya gue sampai sekarang masih kasihan loh sama Mas Agus loh. Gue masih ngeliat dia tuh sebagai korban gitu. Gue kagak mau ngolok-ngolok dia. Gue kagak mau bilang nih si pelaku bener nih nyiram dia. Kagak mau gue. Karena gue ngeliatnya tuh sedih gitu loh. Gak bisa ngeliat, jalannya susah. Emang ngapain lo ribetin masalah ini karena hukum? Keadaan lo tuh gak bagus tau gak? Lo tuh sakit, lo tuh susah. Maaf nih, kenapa sih lo malah seberontak ini? Lo lihat orang di luar sana banyak yang nasibnya kayak lo, susah terus sakit, tapi dia gak seberuntung lo gitu, dibantu, dikasih donasi. Udah gitu yang bikin gue kesel lagi itu pengacaranya lo, pengacara F. Kalau lu pinter, kalau lu kasihan sama dia, harusnya lu kasih tahu dia. Udah Gus, gak usah dimasalahin Gus, minta maaf aja, kelarin secara kekeluargaan. Kamu fokus udah nyembuhin penyakit kamu. Ngapain sih lu malah nyuruh dia untuk ya udah kita kerana hukum? Lu tuh cuman mikirin nama lo doang gitu, seakan-akan biar nama gue besar nih, kayak di masyarakat tuh gue wah gitu, tapi lo nggak mikir gitu dampak ke dia tuh gimana nantinya. Lagian gue kasih tahu ya, ini pengacara kan main sosial media ya, lu bisa lihat ya cerita keseluruhannya gimana. Lu bisa nilai siapa yang salah, siapa yang benar. Even dia yang benar pun, lu lihat respon masyarakat bagaimana. Semua masyarakat nyalain si Agus. Bahkan ada yang ikut donasi, dia bilang, udah sini balikin duit gue gak rela duit gue dipakai sama si Agus. Lu bisa baca itu, tapi kenapa lu masih bantu si Agus untuk masuk ke ranah hukum? Harusnya lu kasih tahu dia yang bener. Jangan Gus, udah minta maaf aja, kelarin masalah ini secara keluargaan. Lu fokus sama penyakit lo, lu sembuh dulu. Kasihan sama keluarga lu, kasihan sama bini lu yang mesti jagain lu seumur hidup kalau lu gak sembuh. Gus, Agus, kalau boleh nih, gue kasih saran, ya kan? Sekarang kan udah heboh banget nih huru haranya, ya. Kalau menurut gue, lu minta maaf aja, ya. Minta maaf aja, itu udah clear tuh. Rendah hati, bukan rendah diri, ya. Rendah hati, minta maaf, mengakui kesalahan, ya kan? Ya, ini masalah akan selesai. Nah, mudah-mudahan aja, lu masih bisa menjalani pengobatan. Ya kan, kalau memang mata itu
udah misalnya divonis nih nggak bisa sembuh, tapi lu udah usaha dulu ya, lu usaha dulu nih ke luar negeri, ke Singapura, ke mana gitu kan, usaha dulu nih. Kalau memang ya, memang terburuknya itu mata udah nggak bisa nggak bisa diselamatkan gitu kan, at least lu bisa benerin muka, tangan, kaki gitu kan. Ya udah, mudah-mudahan aja gitu kan tergerak hati untuk lu buka usaha. Yang penting rendah hati, bukan rendah diri ya, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Itu sih saran gue, ya, supaya kita huru hara ini berhenti gitu loh. Ya maksudnya orang salah kilaf oke lah, ya kan. Tapi yang bener itu udah salah kilaf, tahu, minta maaf, benerin gitu. Ya coba dipikirin deh. Gue yakin ya, maksudnya setiap manusia itu ada sisi baiknya sebenarnya. Coba dipikirin lagi deh, ya. Karena dengan sikap lu kayak gini tuh, yaitu pepatahnya apa? Menang jadi abu, kalah jadi arang, bukan sih? Nggak ada yang diuntungkan. Ya, malah lu bakalan ngabisin waktu bolak-balik kantor polisi, nanti pengadilan segala macam, tete bengek kayak gitu. Saran gue sih, ya, boleh didengar boleh enggak, oke? Aku sedih banget. Aku sedih banget kalau ada orang yang ngata-ngatain dan gak menghargai aku. Nanti giliran aku hajar, mereka udah Wah, gue baru tahu nih, ternyata Agus sedih itu sekarang udah bisa melihat ya sebelah matanya. Berarti alhamdulillah. Tapi gue di sini jadi menyadari satu hal ya, kalau ternyata jika seseorang gitu ya ada di posisi dimana banyak dizolim orang gitu ya, disumpahin orang gitu, ternyata bisa berakibat baik atau berbanding terbalik hasilnya terhadap orang yang disumpahin gitu. Kan kemarin si Agus itu sempat dihujat nih ya, se-Indonesia Raya gitu. Akhirnya setelah dihujat langsung beberapa hari kemudian bisa melihat akhirnya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan komentar dari netizen perihal si Agus Salim ini. Harapan saya bahwa seorang Agus Salim, engkau lebih elok dan lebih terhormat meminta maaf. Persoalanmu pasti selesai. Ketimbang engkau masih mempertahankan dengan laporanmu yang saat ini sudah berada di pihak penegak hukum, lalu engkau masih menaruh harapan kepada seorang Farhad Abbas yang mendampingimu. Saya sangat yakin dan percaya bahwa sampai kapanpun, kalau memang si Farhad Abbas ini masih ada bersamamu, maka persoalan ini tidak akan pernah selesai. Malah semakin ribet, malah semakin ruwet. Karena jujur, saya hanya menginginkan agar fokus yang kamu lakukan saat ini adalah tentang pengobatan mata. Tidak usah pikir yang lain-lain. Orang mau omong apa, mau bicara apa, orang mau tuduh apa, abaikan saja. Yang harus engkau fokuskan saat ini adalah biaya pengobatan mata. Yang harus engkau fokuskan saat ini adalah mata saya ini bisa melihat. Apalagi katanya matamunya itu, khususnya mata kanan, itu masih bisa melihat cahaya. Artinya masih ada secercah harapan untuk penyembuhan matamu itu. Masih ada secercah harapan bahwa matamu itu sesungguhnya masih bisa melihat. Cobalah kau ikuti arahan atau saran dari lawyermu yang bernama Krisnamurti, bukan Farhad Abbas. Karena Bang Krisnamurti ini, statementnya dia itu benar-benar punya solusi. Pernyataannya dia ini benar-benar ada titik terang. Tidak seperti Farhad Abbas yang setiap kali mengeluarkan pernyataan selalu bikin blunder. Tetapi kalau Bang Krisnamurti, saya sangat yakin dan percaya bahwa kalau kamu mau mengikuti pernyataan-pernyataan dari Bang Krisnamurti,
maka persoalanmu ini bisa selesai. Matamu juga bisa sembuh. Lalu kehidupan hari tuamu juga bisa terjamin. Dengan demikian, satu kata dari saya, silakan kau rendahkan dirimu, rendahkan hatimu untuk meminta maaf kepada Pratiwi Novianti agar urusanmu ini bisa kelar. Jangan kau masih berkuar-kuar bahwa harga diri saya lebih tinggi, saya tidak butuh uang dan lain sebagainya. Buset dah. Apalagi sekarang biaya pengobatan matamu itu sudah tidak bisa di-cover lagi dengan BPJS. Lebih ribet lagi. Abaikan segala omongan orang, runding bersama istrimu, runding bersama keluargamu, temuilah Pratiwi Novianti dan minta maaf. Mungkin itu adalah solusi yang paling tepat kalau memang engkau sendiri masih mau buka hati, kalau engkau sendiri masih mau agar matamu itu bisa sembuh dan bisa melihat kembali. Begitulah kira-kira.